Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muzaki. Saya merupakan dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu video pembelajaran untuk syarat sertifikasi dosen atau Serdos pada tahun 2026. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan satu simulasi video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode dan teknik desain dan analisis kerja, perencanaan, penarikan, pelatihan, dan pengembangan, aspek dan teknik kompensasi, masalah lingkungan, pemerintah, dan serikat buruh, keselamatan dan kesehatan kerja, serta teknik-teknik pemberdayaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini, yang pertama, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang tantangan lingkungan, tantangan global, dan tantangan kesamaan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang permintaan sumber daya manusia dan penawaran sumber daya manusia. Yang ketiga, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang batasan dan tantangan salinan rekrutmen internal dan salinan rekrutmen eksternal. Yang keempat, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang kompensasi langsung dan kompensasi tak langsung. Yang kelima, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang masalah hubungan kerja karyawan, sistem manajemen karyawan, dan kolektif. Jadi itu adalah beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun beberapa bahan kajian yang kami sampaikan setiap minggunya, yaitu mencakup beberapa hal, diantaranya adalah konsep dasar dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, kemudian lingkungan dan tantangan manajemen sumber daya manusia, desain dan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja atau performance management, dan beberapa materi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, salah satu pertemuan yang akan kami sampaikan materinya yaitu berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya mencakup konsep dasar dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana sehat semua ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Namun sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, ini sudah jam 10 lewat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, maka mungkin alangkah lebih baiknya seperti biasa kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Selesai? Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kita hari ini akan belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia? Kalian tahu nggak bahwa human atau sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor terpenting di dalam satu organisasi. Kalian percaya
Kalau organisasi itu tidak ada orangnya, organisasi itu bisa berjalan. Nggak akan bisa ya. Dan itu makanya kenapa saya di pembukaan ini saya bilang bahwa manajemen sumber daya manusia atau ngomongin tentang orang, human, ini adalah sangat penting. Karena apa? Di dalam satu literatur itu dikatakan bahwa human ini merupakan salah satu faktor untuk menghidupkan organisasi. Jadi mau kita berbicara akuntansi, ya, apakah akuntansi bisa hanya dijalankan oleh mesin saja? Walaupun sekarang mungkin eranya sudah era digital, artificial intelligence, apakah bisa akuntansi dikelola oleh orang, oleh mesin saja? Tidak bisa. Kalau tidak ada orang yang mengoperatornya atau orang yang mengelolanya. Karena apa? Basically ya, pada dasarnya akuntansi itu yang memainkan adalah otak manusia. Yang melakukan perhitungan itu adalah siapa? Manusia. Tidak mungkin AI itu secara otomatis dengan sendirinya dia akan melakukan perhitungan secara sendiri gitu ya. Tidak mungkin tanpa ada data awal yang diinput oleh siapa? Oleh manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian berbicara tentang human resource ya, atau manajemen sumber daya manusia ini sangat-sangat penting untuk organisasi. Keberlangsungan organisasi itu ditentukan dari siapa orang-orang yang nanti akan mengelola organisasi itu. Apakah organisasi itu akan berlangsung atau tidak itu tergantung dari orangnya, tergantung dari siapa yang mengelolanya. Nah, makanya ya saya tekankan kembali bahwa kita belajar tentang human resource management ini sangat-sangat penting. Oke, coba kita lihat apa yang disampaikan dari Gessler. Gary Gessler dalam tahun 2022 dia mendefinisikan apa itu MSDM, apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, ternyata si Gary Gessler ini mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ini adalah kebijakan dan praktek dalam menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk rekrut, menyaring, melatih, memberikan penghargaan dan penilaian dan seterusnya. Nah, apa maksud dari yang disampaikan oleh Gessler ini? Ya, jadi MSDM atau manajemen sumber daya manusia, ya, menurut Gessler ini pada intinya adalah ini merupakan satu kebijakan atau praktek yang dilakukan oleh organisasi ya, untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan seleksi, untuk melakukan yang pada nanti akan dilakukan penempatannya, nanti akan ditaruh di mana, posisinya sebagai apa, nanti orang itu akan melakukan apa, hingga ada yang namanya self performance. Jadi ada penilaian kinerja dari individu yang sudah direkrut dari luar sana untuk masuk ke dalam organisasi. Maksud dari Gessler itu sana. Itu adalah manajemen. Apa yang manajemen? Manajemen adalah how to manage. Bagaimana kita mengatur. Manajemen itu lebih ke sana. Makanya kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, berarti bagaimana cara kita mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kayak kalau kita sekarang ya Mbak dan Bapak gak ada emasnya, ya kan? Gak ada emasnya ternyata di masa yang hari ini. Nah, jadi Bapak yang masuk di konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini adalah calon kerja saya. Saya pengen nggak Mbak Rizky itu tetap ada di perusahaan saya dan nggak pindah-pindah. Pengen nggak? Pengen. Dari sisi saya karena apa? Adanya Mbak Rizky ini akan memberikan keuntungan besar buat saya. Mbak Rizky bisa membantu saya kan dalam proses pengelolaan bisnis saya. Mbak Rizky bisa terus bisa Mbak Rizky ini penempatannya di bidang sales atau mungkin di bidang akuntansi, maka Mbak Rizky ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk bisnis saya. Saya mungkin ya walaupun sebagai owner, sebagai pemilik usaha, tetapi saya kan tidak bisa atau tidak menguasai semua keterampilan. Bisa saja, oke saya bidangnya adalah bidang manajemen sumber daya manusia, tetapi Mbak Rizky ini ahli atau expert di bidang akuntansi. Maka saya membutuhkan Mbak Rizky untuk mengelola keuangan dalam perusahaan saya. Nah, jadi itulah sehingga ketika Mbak Rizky ini ada di dalam perusahaan saya dan Mbak Rizky bertahan dalam perusahaan saya dalam jangka waktu yang cukup lama, saya akan lebih senang. Apalagi Mbak Rizky mau dengan gaji yang biasa-biasa aja. Nah, apalagi kenapa? Ketika Mbak Rizky mau dengan gaji misalnya standar gajinya di sini adalah 5 juta atau 6 juta. Let's say kita 6 juta gitu ya. Tadi kita bilang 6 juta. 6 juta standar gaji di Surabaya. Mbak Rizky, oke, Mbak, kamu mau nggak kerja ke saya
dengan gaji yang sama dari tahun, anggaplah 5 tahun Pak Rizky sudah bekerja di saya, 5 tahun berjalan Pak Rizky gajinya tetap 6 juta. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena tingkat inflasi berubah, suku bunga juga berubah. Pak Rizky juga kebutuhannya berbeda antara yang tahun pertama kerja dengan kebutuhan sekarang yang udah 5 tahun di perusahaan. Nggak mau. Pak Rizky dulu 5 tahun sebelumnya belum nikah. Sekarang Pak Rizky udah nikah, udah punya anak satu. Kebutuhannya sama nggak? Beda dong. Beda. Mau nggak kira-kira saya gaji tetap 6 juta? Mungkin nggak mau, karena saya butuh rumah, Pak. Saya butuh susu buat anak saya butuh baju, ganti baju, saya butuh beli makeup, saya pengen cantik di depan suami saya. Nah ini kan berarti ada hal yang sangat penting gitu kan, untuk dikelola oleh manajemen, oleh seorang pengusaha. Nah, so bagaimana agar Pak Rizky tetap bisa mau stay atau tetap ada di dalam perusahaan saya? Proses manajemen yang seperti apa kira-kira? Menaikkan gaji, good, bagus sekali. Apa lagi kira-kira biar mau nih Pak Rizky? Kalau enggak, Pak Rizky pindah nih. Ada soalnya perusahaan sebelah yang mau rekrut Pak Rizky dengan tawaran yang lebih bagus daripada perusahaan saya. Kira-kira biar Pak Rizky nggak pindah, apa lagi selain menaikkan gaji? Promosi, mungkin jabatan yang sebelumnya dia jabat di staf akuntan, ya kita jadikan manajer aja lah. Oke, good. Mau nggak? Suami senang, anak apa, ya kan? Bisa belikan ini, mainan, susu, cukupi gitu ya. Oke, selain promosi, naikkan jabatan, kira-kira Mbak Rizky butuh soft skill lainnya nggak? Butuh dikembangkan nggak Mbak Rizky? Butuh disekolahkan nggak biar tambah pintar? Butuh dong. Mbak Rizky masa? Mbak Rizky udah kerja 5 tahun di perusahaan saya, skillnya ya gitu-gitu aja, masalah akuntansinya. Nah, saya kan ada niatan untuk promosiin Pak Rizky ke manajer. Pengetahuannya harus lebih luas daripada yang sekarang. So, Pak Rizky, yuk ikut dengan saya ya. Saya kontrak sampean dengan jangka 10 tahun ke depan. Saya mau Pak Rizky ya, saya sekolahkan ke Oxford University di Inggris. Mau ya? Mau nggak? Tapi dengan catatan Pak Rizky harus tinggalkan suami sama anak. Mau? Mau Pak Oxford jalan-jalan kayak apa? Mau dong? Mau. Oke, itu adalah bagian pengembangan yang dimaksud di sini oleh Gary Bisley dan juga Mangrove. Ini yang dimaksud mempertahankan tenaga kerja. Ya. Jadi bisnis itu kita tidak boleh monopoli, tidak boleh menjadikan orang-orang yang ada di dalam organisasi kita itu seolah-olah mereka adalah budak bagi kita. So tidak boleh seperti itu. Kita itu simbiosis mutualisme. Ya, jadi menganggap manusia yang bekerja dengan kita itu ya selayaknya dia sebagai manusia. Oke, bisa dipahami ya? Sehingga nanti kalau kalian diperbudak, ya, kalian dikerja ke perusahaan dan dianggap sebagai budak di sana, disuruh ke sana, disuruh ke sini, ya tanpa ada bayaran yang setimpal. Bukan saya tidak ngajarin kalian untuk materialistis, tidak ya. Tetapi sejatinya, ya perusahaan itu harus menghargai keberadaan kalian di sana. Perusahaan juga harus menghargai kompetensi kalian. Kalian udah meluangkan waktu dari S1 itu, anggaplah kita bilang let's say itu 4 tahun atau mungkin 3 tahun setengah. Itu adalah waktu yang harus dibayar tuntas oleh perusahaan. Oke? Jadi jangan mau. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau kalian itu dibayar yang kurang setimpal gitu, yang kurang memuaskan. Nah, jadi itulah fungsi kenapa harus ada yang namanya manajemen, pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Oke, kalau kita klasifikasikan, ada beberapa komponen penting di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, ada komponen utama tenaga kerja manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Di antaranya di sini. Jadi
kalau kita klasifikasikan dari dalam organisasi itu biasanya ada pengusaha, ada karyawan, ada pimpinan atau manajer. Ya ini normatifnya. Jadi umumnya begitu. Ada karyawan, ada pengusaha sebagai CEO, dan ada orang yang mengelola. Nah, ini pimpinan atau manajer. Nah, siapa itu pengusaha? Pengusaha ini adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada apa yang dicapai perusahaan tersebut. Wah, berarti kalau saya menginvest, ada bahasa investasi di sini. Kalau saya sekarang ini musiknya udah digital ya. Nah, musik udah digital. Bakri nih, saham nih, ada kita nemuin saham Bakri sekarang lagi wah booming banget nih, gitu kan ya. Nah, ketika kalian investasi di sahamnya Bakri, apakah kalian juga apakah kalian bisa dikatakan bahwa kalian itu adalah pemilik dari perusahaan Bakri? Hah? Gimana? Nah, ini di sini ada bahasa pengusaha itu adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya. Kalian punya modal nih 1 juta, 2 juta, let's say modal yang besarnya itu sampai 100 juta, 200 juta, kalian investasikan ke sahamnya Bakri. Ini kita ada sebutin merek aja, Bakri investasi nih. Gak tahu brokernya kalian pakai apa lah, terserah, whatever lah, terserah kalian gitu. Investasi masuk Bakri, perusahaannya Bakri. Masuk di pertambangannya, di manufakturnya, terserah gitu. Nah, karena uang kalian udah masuk ke perusahaannya Bakri. Sebagai investor, kalian ini bisa dikatakan sebagai pengusaha, juga masuk sebagai pengusaha di dalamnya, atau termasuk pemiliknya, atau seperti apa? Ya bagian dari investor ya, pengusaha. Jadi bagian dari investor atau pengusaha, walaupun bukan pemilik, udah jelas di Bakri. Otak itu dia punya perusahaan itu udah punya Bakri. Tetapi kalian join bahasanya? Jadi join modal ya, di dalam perusahaannya dia. Sehingga apa? Sehingga per tahunnya itu kalau perusahaannya Bakri itu memperoleh profitabilitas atau laba yang cukup besar, maka kalian juga akan dapat dividen dari dia. Dividen itu apa? Wah, ini kita bahas akuntansi juga, beragam ya perkuliahan kita hari ini. Dividen itu apa? Keuntungan. Jadi selisih keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada kalian. Jadi itu teman-teman ya. Oke, jadi ini lagi saya ingin tekankan bahwa terkadang teman-teman ya, kita tidak bisa membedakan, ketika karyawan masuk pada perusahaan atau masuk ke dalam perusahaan, direkrut lah bahasanya, ke dalam perusahaan. Nah, kira-kira kita sebagai karyawan harusnya itu memandang bahwa kita itu harus fit dengan pekerjaan kita, atau kita harus fit dengan organisasinya dulu. Paham ya? Cocok. Fit itu cocok. Kita mau kerja ke perusahaan, kita sebelum kita masuk ke dalamnya itu, kira-kira kita harus cocok dengan pekerjaannya dulu, atau kita harus cocok dengan organisasinya dulu. Ini bagian dari pengelolaan ya, bagian dari manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita mau masuk ke perusahaan, kira-kira yang kita lihat dulu itu adalah organisasinya atau pekerjaannya. Bahasa sederhananya gitu. Pekerjaannya. Kenapa kok pekerjaan? Oke, pekerjaannya. Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita mau, maka kita harus menyesuaikan lagi, Pak. Jadinya harus menyesuaikan lagi. Bagus ya. Kita
ternyata. Oke, yang lain harus cocok dengan organisasinya dulu atau harus cocok dengan pekerjaannya dulu. Oke, pekerjaannya ya tadi ya. Oke, harus cocok dengan pekerjaannya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira pekerjaan cocok tapi lingkungan nggak cocok. Apa? Lingkunganmu itu toksik. Semua orang benci kamu. Semua orang sinis ke kamu. Ih, apaan sih orang ini? Ih, anak apa sih? Anak baru sama banget. Biasa. Gimana tuh? Kira-kira harus cocok dengan pekerjaanmu dulu. Pokoknya ada di divisi keuangan atau di MSDM, mau ya? Aculah, mau peduli sama orang mau toksik, mau apalah. Peduli ya. Pokoknya mau fokus di situ. Tapi setiap hari dicuekin sama temennya, gak punya teman ngobrol. Gimana? Enggak apa-apa. Oke, kalau enggak apa-apa ya enggak bersalah ya. Tapi kira-kira kalian sampai kapan mau duduk atau bertempat tinggal di perusahaan yang seperti itu? Enggak apa-apa. Tetapi kan perusahaan namanya lama. Oke, tapi kan saya yakin ya, kalian ya kerja ke perusahaan itu pengen kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena butuh punya kebutuhan, punya keinginan yang harus kalian penuhi. Nah, harus saving money yang diambil dari perusahaan, yang didapatkan dari perusahaan, ya kan? Nah, dari situ kalian bisa ya, beli apa yang menjadi kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Nah, kalau kerja masa masuk keluar, lama lagi masuk keluar, kita nggak cocok dengan lingkungan. Nah, kalau demikian, maka kira-kira pertanyaan saya lagi adalah, pertama yang harus kita lihat itu kita harus cocok dengan pekerjaannya dulu atau dengan organisasinya dulu. Tuh pertanyaannya. Gimana? Cocok dengan pekerjaannya dulu? Nih, ada lowongan nih, akuntansi. Kita dari manajemen, ya, dari manajemen MSDM. Dari manajemen SDM. Ada lowongan akuntansi. Dia bukanya ternyata bukan dari akuntansi, tetapi boleh dari semua jurusan. Nanti kalian boleh dong. Oke, mau masuk nggak? Gajinya fantastis, 10 juta per bulan. Masuk nggak? Masuk, ajar aja Pak. Walaupun saya nggak cocok dengan ininya, dengan apa? Dengan pekerjaannya, ajar aja Pak. Oke, kenapa kalian masuk? Kan prioritas kalian harus cocok dengan, harus fit dengan pekerjaannya dulu. Kenapa kalian masuk? Tergiur gajinya. Tapi lingkungannya bagaimana? Oke, perusahaan, let's say, karena kita hidup di Surabaya, dekat dengan daerah Gresik juga, let's say, nih ada Petrokimia Gresik, ya, Petrokimia Gresik buka lowongan, hiring karyawan baru, misal, jurusan boleh semua jurusan, ya, akuntansi, dengan gaji yang maksimal 10 juta, mau yang kalian ya ambil. Nah, pertanyaannya karena berarti alasan kalian adalah saya ambil karena apa? Karena gajinya fantastis. Oke, tetapi teman-teman jangan sampai clear. Ada istilah di dalam organisasi itu, ya, ada istilah di dalam organisasi. Khususnya kalau ketika kalian itu belajar tentang manajemen sumber daya manusia, ada istilahnya itu adalah organizational fit and ya personal fit and organizational fit. Oke, jadi job fit and organizational fit itu ada istilah itu. Nah, apa yang membedakan ketika kalian jadi perusahaan itu sudut pandangnya seperti ini? Saya akan kasih tahu ya, saya akan bocorkan di sini. Sudut pandang perusahaan itu adalah terkadang mereka itu tidak pilih-pilih. Ya, misal mereka buka lowongan seperti tadi, contoh kasus saya tadi ini terakhir. Ketika perusahaan buka lowongan seperti itu, mereka menilai bahwa membina, ya, menanamkan satu ilmu terhadap orang-orang yang pandai, ya, itu sangat mudah. Tetapi kalian ingat bahwa satu hal yang cukup sulit adalah bagaimana proses interaksi orang-orang di dalam ini agar mereka itu bisa dapat berkolaborasi
membentuk teamwork yang bagus itu yang susah. Makanya pandangan pertama satu organisasi atau biasanya kebanyakan karyawan adalah aku pertama harus cocok dengan organisasinya. Dalam artian harus cocok dengan budaya yang ada di dalamnya. Orang-orangnya baik, yang nggak toksik seperti yang saya sampaikan tadi, tidak saling acuh tak acuh gitu. Nah itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya baru organisasi akan berpikir bagaimana cara mencerdaskan kalian. Kira-kira ketika kalian masuk ke organisasi saya, kalian dibiarkan gitu aja. Udah benar-benar itu. Kita maksimalkan untuk pengelolaannya menggunakan artificial intelligence. Nah, dengan cara itu bagian dari inovasi. Inovasi itu tidak hanya berbentuk alat, berbentuk produk ya, tapi juga bisa dilayanan. Ya. Kira-kira perusahaan butuh konsumen tidak? Perusahaan butuh customer tidak? Butuh pasti ya. Maka customer butuh dipuaskan tidak? Harus dong, harus puas. Kalau saya beli di toko A misal, terus yang melayani itu cuek-cuek aja, males saya mau balik lagi. Rugi kau, ya kan? Rugi, mampus lah kalau rugi. Bahkan disumpahin kan kalau konsumennya. Kenapa kan? Nah, ya itu mereka berarti tidak ada itikat untuk menjaga kepuasan kita sebagai konsumen. Kan ada istilah konsumen adalah, sekali lagi konsumen adalah raja. Oke, jadi itu adalah bagian penting di dalam mengenai bagaimana cara melakukan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Jadi tidak hanya ada pengusaha, tetapi juga ada karyawan yang perlu di-maintain dan juga ada pemimpin di sana, di mana mereka semua ini harus terintegrasi untuk membangun agar organisasi ini bisa tetap sustain. Ya, pada dasarnya teman-teman ini adalah materi pengantar kita pada hari ini ya, di mana nanti kita juga akan secara berkelanjutan akan belajar tentang bagaimana cara melakukan rekrutmen, prosedur apa yang akan dilakukan setelah rekrutmen, setelah karyawan itu direkrut, kira-kira diberikan pelatihan atau tidak, perlu perhatian untuk dilakukan secara lebih serius untuk pengembangan daerah ini nanti akan kita bahas ya, di sesi ini. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya untuk kelas kita siang hari ini. Kalau misal ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ini bisa memberikan kebermanfaatan